Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimah, kaum mukminin dan mukminah, a'azzakumullah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya dengan saudara Anda Ustaz Abdul Aziz La'iyah memberikan sebuah nasihat agama tentang keindahan dalam berkorban. Sebentar lagi kita akan memasuki Idul Kurban, ya, kurang lebih sebulan lagi saudara-saudariku yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki bulan yang dimana dan hari yang dimana hari tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yaumut tasyrik, 3 hari berturut-turut Allah Subhanahu wa taala ya halalkan bagi orang itu berbahagia pada orang itu untuk yaitu memakan daging-daging kurban. Oleh dengan demikian, bagi kita sebagai orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyalurkan hewan kurban kita, ya, memotong hewan kurban kita di waktu itu, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu diteruskan risalah dakwah tersebut, disempurnakan risalah dakwah tersebut oleh cucunya. Siapa itu cucunya? Yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, sehingga risalah tersebut pun sampai saat ini kita terus gaungkan, kita terus dakwahkan ya di tengah-tengah umat yang bertauhid ini, yaitu umat Islam. Oleh dengan demikian, saudara-saudariku yang saya banggakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa al-abtar." Inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya, a'tainaka sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad. Ya, ini memang bahasanya kepada Nabi kita ya, Rasulullah SAW. Tapi konteks bahasanya itu adalah luas kepada kita semuanya, kepada kamu Muhammad dan juga kepada umatmu. Al-Kautsar, Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Ya, walaupun salah satu nama surga yang mengalir nanti di bawahnya air itu adalah namanya Al-Kautsar. Nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat itu untuk Tuhanmu, lalu engkau berkorban. Anhar, berkorbanlah, ya. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, hanyalah orang-orang yang membencimu itu Muhammad, orang-orang yang merugi. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat yang mulia ini, maka diperintahkan kepada kaum muslimin dan muslimah yang memiliki kelapangan rezeki untuk dapat berkorban. Ya, kita bisa nanti lihat bagaimana proporsi tentang kurban itu. Kalau seandainya dia berkorban onta berapa orang, ya, ada sampai 9 sampai 10 orang. Kalau seandainya bersapi itu adalah 7 orang untuk 1 ekor sapi. Kalau seandainya kambing itu 1 orang. Itu adalah proporsi. Nah, kita fokus pada bagaimana tentang korban itu. Apakah hukum korban itu bagi yang mereka yang memiliki kelapangan rezeki, ya, hendaknya dia berkorban di yaumun nahar, di waktu penyembelihan itu, yang memiliki kelapangan rezeki. Kata Nabi kita alaihi salatu wasalam, barang siapa bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban di kala itu, di hari itu, fala yaqraba musallana, hendaknya mereka tidak mendekati tempat sholat kami. Ini itu ancamannya. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, oleh dengan demikian, inti daripada pembicaraan kita di sore yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini, ketika kita berkorban itu, haruskah
kita melihat sembelihan kurban kita ini dilihat oleh mata, dipegang oleh tangan depan kita atau tidak? Yang terbaik itu kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik itu adalah yang pertama, harus kita ketahui bahwa tujuan kita berkurban itu adalah berbagi daging kepada mereka yang jarang memakan daging. Siapakah mereka itu? Tentunya mereka adalah orang-orang fakir miskin. Satu. Yang kedua adalah mereka kaum muslim dan muslimah yang berada di pelosok. Yang ketiga adalah kaum muslimin dan muslimah yang mereka di daerah minoritas. Saudaraku yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, di Pulau Nias adalah salah satu daerah di negeri Indonesia ini yang minoritas muslim. Mereka yang ada di pedalaman, di pedesaan, itu saudariku yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, kadangkala dalam tahun kurban itu ada mereka makan daging, ada tidak. Sekali lagi, ada kadangkala mereka makan daging, ada tidak. Karena kenapa? Karena orang yang berkurban di Pulau Nias itu yang ada di kota hanya diperuntukkan untuk kota, karena yang berkurban itu jumlahnya sedikit. Nah, jumlahnya sedikit ya. Kenapa demikian? Karena memang kita minoritas. Nah, tanpa kita yang ada di daerah di kota ini yang memiliki kelebihan rezeki, kenapa sih kita ini lebih berbangga di kota ini, kota-kota besar, apalagi di kota Jakarta. Kota Jakarta ini adalah luar biasa ketika waktu kurban itu banjir daging. Saya bisa keliling saya di rumah saja ini, mereka sampai mendapatkan daging 2-3 kilo satu rumah. Nah, bagaimana daerah yang ada di pelosok seperti di beberapa daerah di Pulau Jawa, di beberapa daerah di Sumatera, banjir berebutan daging, saudara-saudara. Mestinya kita malu, kita yang ada di kota, yang bersumbangsi di kota, yang menyembelih hewan kurban di kota ini malu. Kenapa tidak kurban saya itu saya peruntukkan di daerah-daerah minoritas atau di pedalaman-pedalaman? Nah, ini menjadi catatan. Mumpung masih kurang lebih sebulan lagi, pikirkan, kita pikir matang-matang kemana kita harus menyalurkan hewan kurban kita. Sekali lagi saya ingatkan pada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya pemirsa yang ada di medsos Anaba, medsos apa ini, PM-nya Denias ini. Mari sama-sama kita berpikir semuanya kemana kita arahkan hewan kurban kita. Usahakan kaum muslimin mata Allah subhanahu wa ta'ala, hewan kurban itu kita arahkan, kita sumbangsikan di daerah minoritas, apalagi daerah Nias tadi. Kenapa? Karena daerah Nias adalah minoritas muslim. Saudara-saudariku yang saya cintai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di tahun lalu Pemda sudah menjalankan amanah titipan dari kaum muslimin, yaitu dari Haji Dedi Syam, ya, dari Haji Dedi Syam yang ada di daerah Filamuti di daerah Sawabaru ini, beliau telah bersumbangsi di kampung saya, itu menyumbangkan seekor sapi. Kemudian ada dari kaum muslimin yang lainnya, yaitu dari PT Starindo Mitra Dasa Cipta menyumbangkan seekor kambing yang cukup besar. Kemudian dari saudari Sumiati binti Slamet dari daerah Sawabaru ini juga menyumbangkan di Nias. Nah, alhamdulillah ini membangkitkan semangat kami di PMD Nias ini bahwa masih banyak kaum muslimin mereka yang berpotensi menyumbangkan, memperhatikan daerah-daerah. Oleh karena demikian, saya kami berharap dari PMD Nias ini, saudariku yang menonton video kami ini, yuk mari sama-sama kita berembuk, ya, berusaha memberikan hewan kurban kita, menyumbangkan hewan kurban kita di daerah-daerah yang minoritas, ya, maupun yang di pelosok-pelosok pedalaman daerah yang ada kaum muslimin di sana, karena mereka sangat membutuhkan. Ingatlah kaum muslimin bermata Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik harta yang diberikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah fa'idha kana la yara shimaluhu,
ketika yang diberikan oleh tangan kanannya itu tidak boleh oleh tangan kirinya. Maksudnya apa? Apa yang kita berikan tidak mesti dilihat oleh tetangga kita. Enggak. Apa yang kita berikan tidak mesti harus kita pegang. Tidak, gitu. Tapi ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, tuh. La yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan sampai kepada Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, luhumuha wala dima'uha, yaitu luhumuha, darah apanya, daging-dagingnya itu, wala dima'uha, darah-darahnya itu yang engkau sembelihkan, yang engkau korbankan itu, tetapi yang sampai kepada Rabbmu itu adalah takwa minkum, ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, bersabda dalam hadis yang mulia, ya, salasun munjibatun wa salasan muhlikatun. Ada 3 golongan yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 3 golongan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya mereka adalah, ya, dia senantiasa menjaga ketakwaan fi sirri wa alaniyah. Dia menjaga ketakwaannya di kala sepi maupun di kala terang-terangan. Kemudian wal qasdu bil ghina wal faqr. Dia senantiasa menjaga kerendahan hati, menjaga ketawaduan. Dia tidak mesti harus menampakkan rianya kepada orang lain di kala memiliki harta maupun di kala tidak. Saudara yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ijabu, ya, ijabu min nafsih, ketika ada hati yang ujub ingin dilihat oleh orang lain, bangga pada diri sendiri dengan apa yang diberikannya, tapi bukan bangga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Hindari dari kita. Insyaallah Allah tabaraka wa taala akan senantiasa membimbing kita semuanya. Inilah saudariku yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap yang kita berikan itu pada pengorbanan kita, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi wasallam, mengembangkan, memperjuangkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, setiap rambut yang kita korbankan di kala itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan nanti menjadi pahala dan kendaraan terbaik kita di akhirat nanti ketika korban itu kita berikan, khususnya pada mereka yang sangat membutuhkan, khususnya di daerah Pulau Nias, Sumatera Utara. Mari berlomba-lomba usahakan diri kita menjadi bagian daripada penolong mereka. Demikian, semoga dapat bermanfaat saudariku yang Allah Subhanahu wa taala tentang nasihat agama dari kami ini. Mari kita sama-sama berjuang dalam kebaikan ini bersama dengan PM Nias. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.